Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Rabu tanggal 16 November 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD. Seperti apa perkembangan daripada pergerakan XAUUSD saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Kalau kita perhatikan sampai dengan posisi saat ini ya, di hari Rabu hari ketiga ya dari satu minggu ini masuki hari ketiga. Kalau kita perhatikan kondisi candle yang terbentuk dari posisi saat ini ya, masih kecenderungannya dia memberikan informasi yang sangat kuat, yaitu kecenderungannya masih kuat naik. Tapi volatilitas ataupun pergerakan yang terjadi saat ini ya di market XAUUSD itu kecenderungannya kalau kita lihat menuju target area koreksinya ya, jadi menuju area target yang sudah kita gambarkan, yaitu di area level psikologi, yaitu di 1800. Ini targetnya sampai dengan saat ini memang masih belum tersentuh ya, tapi kalau kita lihat di pergerakan di hari kemarin itu memiliki harga tertinggi sudah mencapai 1786.42. Artinya dorongan buyer yang cukup signifikan sekali ya dari pasca rilis news tadi malam ya, rilis news tadi malam yang dimana hasilnya dari ketiga market yang rilis itu memang kecenderungannya indeks dolar melemah ya, dan berdampak kepada XAUUSD terjadi kenaikan. Meskipun setelah naik terjadi penurunan, memang kalau kita lihat data daripada ekonomi Amerika ya, sebentar saya bukain langsung aja ya informasinya. Nah, di sini kalau kita perhatikan di hari kemarin core PPI-nya ada penurunan ya dari 0,2%, prediksinya 0,3%, tapi hasilnya sangat tidak memuaskan ya, 0,0%. Artinya ada penurunan yang cukup signifikan di core PPI sendiri. Kemudian PPI ada penurunan juga ya, meskipun hasilnya sama ya dari data sebelumnya sampai dengan data yang rilis kemarin, tapi di luar perkirakan. Kalau diperkirakan 0,4%, datanya turun di bawah area itu ya menyebabkan indeks dolar melemah. Cuman menariknya di sini ada New York Empire State Manufacturing Index ya. Ini sangat signifikan sekali. Dari data sebelumnya minus 9,1%, prediksinya ada kenaikan minus 5%. Tapi data hasilnya di sini ada kenaikan yang cukup signifikan ya, yaitu 4,5%. Ini yang mendorong daripada indeks dolar sempat terjadi penurunan dari dua data core PPI dan PPI itu, dan mengkondisikan terjadi kenaikan. Dan kalau kita lihat memang 2:1 ya, kecenderungannya XAUUSD sempat naik tajam ya, kemudian dia turunnya juga sangat tajam. Nanti kita lihat di chart. Dan pada intinya kenaikan kemarin juga terjadinya aksi jual untuk indeks dolar ya, yang menyebabkan pelemahan berlanjut. Dan kemudian adanya informasi ya yang didapat, pada dasarnya kenaikan suku bunga The Fed pun saat ini masih terlihat kurang agresif karena adanya kondisi data inflasi kemarin yang sempat turun 7,7%. Ini yang pasar memperkirakan The Fed untuk pertemuan bulan Desember, khususnya di tanggal 15 Desember besok itu lebih tidak agresif lagi gitu dalam menaikkan suku bunga, karena mereka pasti melihatnya akan ketakutan resesi ya, jika mana tekanan The Fed sendiri dalam agresif menaikkan suku bunga. Ini yang menjadi ketakutan. Ini hanya sebatas gambaran ya. Jadi itu kondisinya, tapi secara news yang kemarin rilis perbandingannya 2:1, 2 menunjukkan potensi indeks dolar melemah, dan yang satu mengidentifikasi indeks dolar terjadi penguatan. Dan kalau kita lihat di pergerakan hari kemarin, candle pun terbentuknya adalah candle bullish ya. Kalau kita perhatikan di sini kecenderungannya adalah candle bullish, tapi Anda bisa lihat ya, di mana terlihat tekanan buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang dan memiliki ekor atas dan ekor bawah dan bodi hijau, meskipun di sini memberikan
kekuatan yang cukup ya untuk memperlihatkan di mana di akhir sesi penutupan XAUUSD terjadi penguatan kembali. Nah, ini salah satu dari dorongan pergerakan XAUUSD ya. Dan tentunya sampai dengan saat ini saya masih menunggu area ini ya, yang saat ini sedang berjalan ya, start dari hari Senin, kemudian hari Selasa, dan saat ini memasuki hari Rabu. Saya masih menunggu ada potensi pembalikan ya, yang nantinya menurut saya, gambaran saya, akan terjadi penurunan berlanjut. Meskipun kalau kita lihat dengan posisi saat ini, harga kecenderungan menuju ke area level 1800 ya, yang menjadi titik di mana area ini ada terdapat di area order block dan area level psikologi yang sekiranya besar kemungkinan akan terjadi penolakan dan menuju level terendahnya atau menuju wilayah high monthly sebelumnya yang menjadikan breakout impulsif ya. Jadi besar kemungkinan dia naik koreksi baru menuju wilayah 1729.41, istilahnya retest. Dan posisi saat ini memang belum terlihat ya kondisi informasi yang cukup kuat untuk memperlihatkan XAUUSD terjadi koreksi. Masih membentuk sebuah candle bullish yang dimana terlihat low-nya ini makin meninggi dan memberikan potensi kenaikan menuju wilayah 1800. Oke, ini kondisinya yang bisa kita sampaikan di time frame daily ya. Sekarang kita lihat di time frame 4 jam untuk pergerakan XAUUSD di hari ini ya tentunya. Dan Anda bisa lihat ya, memang kalau secara pergerakan di time frame 4 jam ya, secara keseluruhan kita memiliki kemarin targetnya adalah wilayah ini ya. Ini adalah target pertama dan ini target kedua yang memang belum sampai kejemput ya. Kecenderungannya dia adalah naik, tapi secara range pergerakan kalau kita perhatikan ya, memang kalau menurut saya ini masih membentuk area compression ya. Anda bisa lihat sendiri nih. Kalau kita perkecil di sini, koreksinya memang dia koreksi naik ya. Nih Anda bisa lihat ya, pergerakannya koreksinya maksudnya itu membentuk sebuah candle kecil-kecil tapi kecenderungannya dia naik ya. Membentuk seperti rising wedge ya. Ada pergerakan naik menuju wilayah target sampai dengan area order block, yaitu bertepatan di 1800. Hati-hati, biasanya kalau bergerak membentuk area compression seperti ini ya. Di sini istilahnya para pelaku pasar besar mengincar daripada low-low-nya yang di bawah ini. Jadi jika mana nantinya baik itu hari ini ada rilis news besar ataupun Kamis ataupun Jumat nantinya, bisa juga satu dalam posisi tekanan seller yang cukup kuat akan memakan daripada area-area ini. Intinya sih seperti itu. Tapi menurut saya dengan posisi seperti ini masih ada dorongan buyer yaitu menuju wilayah 1800 ya. Karena saya tetap melihat potensi di time frame daily itu masih belum ada pembalikan, kecuali kalau hari ini ya ada potensi pembalikan yang kalau kita lihat di pembukaannya itu mendekati wilayah nih ya, mendekati wilayah high weekly-nya. Jadi kalau hari ini ya close-nya di bawah area 1772 di bawah sini ya, apalagi jauh di bawah ini, maka kecenderungannya akan terjadi penurunan berlanjut atau koreksi ya. Itu kondisinya saat ini seperti itu. Dan kalau kita lihat di time frame 4 jam Anda bisa perhatikan ya, ini ketika rilis ya, ini ada candle naik sampai memberikan informasi kuat high-nya 1786.40 di sini. Kemudian dia terjadi penurunan ya, yang saya tadi bilang ada news 3 ya yang keluar. Memang kecenderungannya indeks dolar menguat, tapi satu news memberikan dampak penurunan yang cukup signifikan ya dari pembalikan. Kalau kita lihat di indeks dolar itu sempat terjadi turun terus kemudian dia koreksi naik. Dan ini terjadi di XAUUSD. Dorongan daripada penurunan ini, ekor panjang dari atas ke bawah, ini memberikan informasi kuat di candle merah ini sampai mendekati area order block di time frame 1 jam nanti akan terlihat. Dan di time frame order block ini alhasil memberikan kekuatan bullish yang cukup signifikan ya setelah meliquidity ya area ini. Kemudian pukul 1 dini hari ya sampai dengan penutupan memberikan kekuatan buyer yang cukup signifikan sampai naik mendekati wilayah tertingginya ya yang atau high sebelumnya 1786.40. Kemudian dia terjadi penurunan ya dan membentuk candle bullish yang dimana memakan daripada candle warna merah.
Artinya di sini ada bullish engulfing, dan menariknya menurut saya untuk hari ini saya akan jaga posisi area ini resisten 1774 ya. Semoga ini akan terjadi koreksi minimal 50% wilayah ini yang memberikan informasi kuat untuk kita bisa entry buy di wilayah ini. Gambaran saya seperti itu ya, selama ada pattern terbentuk. Tapi kalau belum ada pattern, kemungkinan besar saya masih wait and see dulu, karena terlihat dari beberapa hari ke belakang ya, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, kecenderungannya di sesi Asia lebih tidak terlalu bergerak signifikan ya, hanya terbatas range biasanya rata-rata $6, dan memasuki sesi Eropa cukup lumayan ya, seperti hari kemarin cukup lumayan, kenaikannya sudah mencapai $17. Ini kondisinya ya, untuk saat ini yang bisa kita dapatkan di time frame 4 jam, kita menemukan ada area atau pembentukan bullish engulfing, candle merah turun dimakan oleh candle warna hijau. Ada kemungkinan masih kecenderungannya naik ya, menuju level 1800 yang menjadi target kita. Oke, terus kemudian hari ini skenario apa yang bisa saya sampaikan untuk trading plan saya? Saya akan turunkan dulu di time frame 1 jam ya. Nah, di time frame 1 jam kalau kita perhatikan tekanan buyer kemarin terjadi juga ketika ada order block di wilayah ini. Kemudian ada dorongan buyer yang kuat mendekati EMA 50 ya, dan akhirnya dia naik. Dan posisinya dari candle sebelumnya di sini ada long legs doji di time frame 1 jam ya. Ini pukul 3 pagi ada long legs doji sebelum penutupan, ternyata ditutup di candle warna hijau. Ini memberikan informasi yang cukup kuat bahwasanya besar kemungkinan pagi ini akan terjadi kenaikan atau dia akan retest koreksi ya, menuju wilayah 1774.95. Artinya ya, kalau kita melihat dari posisi ini saya rubah dulu ya. Ini saya rubah, ini kan kita pakai di hari kemarin sebentar. Order blocknya sudah selesai tugasnya karena sudah kesentuh. Area yang belum kesentuh itu adalah ini area target untuk pemantauan juga ya wilayah ini. Meskipun kita sementara ini targetnya saya hapus dulu. Ini kan target dari posisi kemarin ya, nanti saya akan bahas di review sore. Sementara saya akan bahas dari pergerakan atau struktur pembentukan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Yang pertama saya akan tarik garis dulu dari Fibonacci retracement ya. Saya mencari informasi kuat untuk koreksi 50% nya ya, kurang lebihnya seperti ini. Saya mendapatkan area 50% itu di 1776 ya, poin 69. Oke, sampai dengan area 1774.39, ini area 61,8% yang ternyata bertepatan dengan area 61,8% ya, bertepatan dengan area resisten. Nah, ini yang perlu teman-teman pantau. Jadi garis besarnya sih saya akan menunggu area yang menjadikan potensi rejection berkali-kali ya, yaitu di kisaran 1774 sampai dengan high weekly-nya 1772. Area itu dulu yang perlu kita perhatikan ya. Jadi ini saya akan tandain dulu yang menjadikan high di hari kemarin, yaitu potensinya di sini. Ini adalah high kemarin, saya akan tandain dulu 1786.40 ya, 86.40 saya tandain dulu seperti ini ya. Nah, ini menjadikan resisten tertingginya di hari kemarin. Kemudian ada juga area rejection berkali-kali. Ini potensinya ada di sini. Ini juga akan menjadikan perhitungan ya. Area ini sangat kuat juga wilayah ini. Ini menjadi wilayah support ya yang terbentuk. Saya harus perlu menandain juga wilayah ini karena terjadi banyak kondisi rejection di area sini. Nah, ini saya akan tandain dan saya akan blok dari pattern terbentuk di sini. Ini perlu diperhatikan ya, khususnya di hari ini apakah mampu ada penolakan lagi di wilayah ini. Nah, ini akan saya tandain seperti ini. Oke. Ini yang pertama, dan kemudian yang di atas adalah high-nya 1786. Tetap saya akan mencari area koreksi. Maka yang perlu saya pantau wilayah berikutnya yaitu ini. Nah, ini menjadi wilayah pantau saya. Karena ini mendekati area 50% sampai dengan 61,8% Fibonacci retracement. Jadi ini kondisinya ya. Kalau saya yang di atas saya nggak akan terlalu
memperlihatkan ini ya, targetnya, yang pasti kelihatan posisinya akan bergerak naik menuju 1800. Dan ini membentuk higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan ini sudah mencari titik higher high berikutnya ya. Kalau kita perhatikan memang posisi sebelumnya high-nya ini dan high-nya ini tidak terlalu tinggi, maka tantangan daripada XAUUSD ini kalau mau naik lebih tinggi dia harus bergerak di atas daripada resisten sebelumnya 1786.40. Itu targetnya ya. Area sini targetnya sampai dengan area sini dan akan berlanjut menuju 1800 jika mana pergerakannya bergerak naik lebih jauh. Oke, skenario saya untuk sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya, saya akan mencari informasi secara struktur pergerakannya ya. Menurut saya karena di sini ada bullish engulfing yang tadinya saya sudah membahas di time frame 4 jam ya, candle merah dimakan oleh candle warna hijau. Biasanya terjadinya koreksi dulu minimal 50% atau mendekati wilayah high weekly dan area resisten 1774.95. Tinggal pantau wilayah ini, jika mana ada bullish engulfing, bullish pin bar, bisa buy, stop loss di bawah ya. Target minimal akan menguji lagi wilayah tertingginya 1786 sampai dengan area sini dulu. Kalau kita ukur range pergerakannya sebesar apa, coba kita lihat dulu ya. Kalau nanti sampai area sini sampai dengan tertingginya mencapai kurang lebih $15 ya, atau 14,25. Make sense untuk pergerakan di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya, seperti itu. Dan kalau nantinya kalau di situ tidak ada pattern, seperti apa kondisinya? Kalau belum ada pattern terbentuk, apalagi impulsif bearish ya, saya akan menunggu. Saya lebih baik buy sih untuk saat ini, karena saya melihatnya dari 3 candle ya. Satu di hari Jumat, Senin, dan Selasa ini membentuk low-nya semakin meninggi ya. Jadi saya memberikan informasinya lebih baik saya akan mencari titik buy sampai dengan potensi di time frame daily betul-betul ada pembalikan candle ya, dari bullish menjadi bearish atau koreksi. Nah, berikutnya yang saya akan pantau wilayah ini ya, ini pemantauan di kisaran area resisten di tanggal 25 Agustus 2022 ya, terus sekarang menjadi wilayah supportnya yaitu 1765.36 dan 1767.90 dengan target tetap adalah naik minimal sampai dengan wilayah resistennya di hari kemarin. Ini dari 2 informasi skenario saya ya, semoga ini bisa membantu teman-teman untuk bisa disamakan dengan trading plan-nya sama atau tidaknya. Dan ini sifatnya hanya informasi dan bukan sebuah ajakan. Silakan ditonton dari awal sampai akhir supaya tidak terjadi kesalahan. Oke, ini wilayah support saya ganti dulu. Nah, seperti itu. Terima kasih ya buat semuanya yang sudah menonton daripada analisa dari Zona Forex ya. Terima kasih buat semuanya, dan jangan lupa selalu support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.